Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dwi Puji Lestari, biasa dipanggil Dwi. Jadi di sini aku bakal jelasin tentang analisis sel makhluk hidup. Yuk simak videonya ya. Analisis sel makhluk hidup ialah dasar dalam biologi untuk memahami struktur dan fungsi organisme. Berikut adalah tinjauan umum mengenai sel makhluk hidup. Oke, yang pertama, definisi dan jenis sel. Sel ialah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Semua makhluk hidup, mulai dari bakteri hingga manusia, tersusun atas sel. Dan terdapat dua jenis utama sel, yaitu sel prokariotik dan juga sel eukariotik. Sel prokariotik ialah sel yang tidak memiliki inti sejati. Contohnya adalah bakteri dan juga archaea. Sel eukariotik ialah sel yang memiliki inti sejati yang dikelilingi oleh membran. Contohnya sel tumbuhan, hewan, jamur, dan juga protista. Jadi yang kedua yaitu struktur dan fungsi sel. Setiap bagian dari sel memiliki fungsi yang spesifik. Berikut adalah komponen utama sel eukariotik. Yang pertama yaitu membran sel, yaitu lapisan luar sel yang mengontrol keluar masuknya zat. Yang kedua, sitoplasma, yaitu cairan dalam sel yang mengandung organel dan tempat berlangsungnya sebagian besar proses metabolisme. Yang ketiga, inti sel atau biasa kita kenal sebagai nukleus, yaitu mengandung materi genetik DNA dan mengatur aktivitas sel. Selanjutnya ada ribosom, yaitu tempat sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum, endoplasma atau RE. Dan RE kasar itu ditutupi ribosom dan membantu sintesis protein. Sedangkan RE halus terlibat dalam sintesis lipid dan detoksifikasi. Selanjutnya ada badan Golgi, yaitu tugasnya memodifikasi, mengemas, dan juga mendistribusikan protein. Selanjutnya ada mitokondria, yaitu penghasil energi melalui proses respirasi seluler. Selanjutnya ada lisosom, tugasnya mengandung enzim pencernaan yang mampu menghancurkan limbah dan zat asing. Selanjutnya ada vakuola, yaitu ruang penyimpanan dalam sel, lebih besar daripada sel tumbuhan. Selanjutnya ada kloroplas, atau biasa kita kenal itu sebagai klorofil, dan melakukan fotosintesis. Selanjutnya ada dinding sel, hanya pada tumbuhan saja, memberikan perlindungan dan struktur tambahan. Yang ketiga, yaitu perbedaan sel hewan dan juga tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas, dan juga vakuola besar. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan juga kloroplas, tetapi memiliki vakuola kecil. Yang terakhir yaitu fungsi utama sel, pertumbuhan dan perkembangan, yaitu sel membelah dan bertambah banyak. Yang kedua, metabolisme. Sel melakukan reaksi kimia seperti respirasi dan juga fotosintesis. Yang ketiga, reproduksi, yaitu sel membelah untuk menghasilkan sel baru. Yang terakhir, ada respon terhadap stimulus, yaitu sel dapat bereaksi terhadap lingkungan. Nah, jadi kesimpulan pada video ini yaitu sel adalah unit dasar kehidupan yang membentuk semua makhluk hidup. Sel juga dapat berupa prokariotik tanpa inti atau eukariotik dengan inti. Struktur sel seperti membran, inti, dan organel lain bekerja sama untuk menjalankan fungsi penting seperti metabolisme, pertumbuhan, dan reproduksi. Sel tumbuhan memiliki fitur khusus seperti dinding sel dan kloroplas, sedangkan hewan tidak. Semua aktivitas kehidupan dimulai dari fungsi yang dilakukan oleh sel. Oke? Baik, segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi ini bermanfaat buat kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.